Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang ada di sini, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita mau angkat pujian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Bapak Gembala, bawa kita dalam doa untuk membuka ibadah kita pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan seluruh umat ketebusan darah-Mu di tempat ini dan bahkan yang tinggal di rumah dan sementara mengikuti kegiatan ibadat secara live stream. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus
lindungi jaga kami semua. Karena hati kami penuh dengan sukacita dan rasa syukur yang tiada terhingga. Yang kami ingin persembahkan kepada Tuhan pada hari ini adalah puji-pujian dan hormat kami. Dan kami juga rindu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah. Dan kami akan mempersembahkan pula segala korban-korban persembahan kami. Bungkus dan urapi kami, pelayanan kami pada hari ini. Kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan, kita masih mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Sekeliling
Dia Allah yang berkuasa untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Glory. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Allah mana seperti Allahmu? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada, tidak ada. Tuhan mana seperti Tuhanku? Yesus yang datang perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku?
mana seperti Allah kita. Tidak ada Allah lain selain Yesus. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang membentuk hidup kita, firman Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi setiap hari-hari hidup kita. Kita angkat sebuah pujian, kekuatan di hidupku hanya ku dapat hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
dalam doa untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kumpulkan umat-umat-Mu di pagi hari ini untuk memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa boleh dapat menyenangkan hati-Mu. Karena keadaan dunia yang sangat mencengangkan. Tapi kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan tetap bersyukur dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau memberkati kami di setiap ibadah kami. Sidang jemaat yang ada di rumah juga Tuhan berkati Tuhan, sehingga mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Agar mereka tetap memuliakan Engkau, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami seberapa yang ada pada saat ini Tuhan, mari urapi kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan datang kepada kami pada pagi hari boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang bisa dapat mengubah hidup ini Tuhan. Firman-Mu yang bisa dapat mengubah keadaan sekarang ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya datang bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dan mohon kekuatan yang daripada Engkau dan Roh Kudus mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan melayani kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau pakai hamba secara kudus Tuhan, dan otoritas Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman keluar dari mulut bibir hamba, biar boleh benar-benar menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Sehingga kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau, dan membawa kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami dan merampas firman-Mu daripada kami, saat ini kami sepakat kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Bebaskan kami Tuhan, sehingga kami bebas untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saya ucapkan juga selamat bagi jemaat yang sedang ada di rumah dan mengikuti kegiatan ibadat online kita pada pagi hari ini. Dan kita patutlah bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberi waktu untuk kita beribadah. Sekalipun dalam suasana yang seperti ini saudara sekalian, tapi saya berharap supaya suasana batin saudara tetap sejuk, tetap segar, tetap melekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kita bisa menjadi tenang. Kalau kita mendengar bisikan-bisikan dunia saat ini, maka kita menjadi goyah, kita menjadi tidak kuat. Tapi firman Allah selalu datang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Kita buka Alkitab kita pada saat ini, dan kita menemukan ayat mas kita yang saya ambil dalam suratan 1 Tesalonika pasal yang kelima. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11. Baik saudara-saudara yang ada di rumah, silakan buka Alkitab saudara dan kita temukan pembacaan kita dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita berdiri bersama-sama menghormati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya bacakan bagi saudara demikian firman Allah. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah
tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang percaya katakan, amin, puji Tuhan, dan silakan duduk kembali saudara sekalian. Firman Allah datang bagi kita semua pada pagi hari ini. Dia katakan bahwa kita ini adalah orang siang. Siang bukan bicara dari situasi siang saat ini, tapi bicara dari kehidupan yang ada di dalam Kristus. Orang-orang yang telah berada dalam terang kasih dari Allah itu sendiri. Sebelumnya kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kegelapan bicara dari hal dosa, saudara sekalian. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah dari Allah itu sendiri, Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah menebus kita, ya, dari segala dosa dan kesalahan kita. Dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 dia katakan, kamu telah ditebus dari hidup yang penuh dosa ini dengan darahnya sendiri, yaitu darah Yesus. Jadi kita telah ditebus oleh Allah melalui Yesus ketika dia menjadi korban di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Jadi perlu saudara garis bawahi di sini bahwa ketika Yesus mati, ya, dia telah membayar, melunasi semua dosa kita. Dan ketika dia dikuburkan dan dia bangkit dari antara orang mati, maka dia memberikan janjinya bagi saudara dan saya, keselamatan Tuhan sediakan bagi kita. Jadi ada dua pengertian di sini. Dia mati untuk dosa dan salah kita, tetapi dia bangkit supaya dia memberikan harapan baru kepada kita. Sebab seandainya saudara sekalian, Alkitab katakan, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah keyakinan kita, sia-sialah iman kita. Ya, coba saudara temukan ayat itu dalam surat kiriman Rasul Paulus 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17, demikian firman Allah. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Perhatikan baik-baik. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Bahkan kamu masih tinggal dalam dosamu. Dan kita bersyukur bahwa dia sudah bangkit. Malah dia sudah naik ke surga, saudara. Jadi jelasnya bahwa kita telah dilepaskan dari segala ikatan dosa-dosa kesalahan kita. Yang seharusnya dosa itulah mengakibatkan kita akan binasa untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam dia yang sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke surga, kita menjadi orang yang bebas, merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Bahkan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu Yesus yang bilang begitu. Berarti kita ini orang yang sangat-sangat spesial, orang yang sangat-sangat menjadi kebanggaan Tuhan. Sebab namanya Tuhan yang pilih. Saya kasih ilustrasi, kalau ibu-ibu ke pasar dan mengeluarkan sejumlah uang untuk berbelanja sesuatu, tentunya tidak langsung sabot, ambil dan berangkat. Tapi dia harus pilih. Cari mutu yang terbaik. Ya. Cari mutu yang terbaik. Sebab dia telah mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos, mengeluarkan uang, mengeluarkan nilai untuk mengambil, membeli sesuatu. Demikian halnya ilustrasi ini mendekatkan saudara kepada pengertian kalau Yesus yang memilih kita,
Berarti dia tahu kita punya kualitas. Haleluya. Dia tahu kita punya mutu. Ya. Dan dia jadikan kita istimewa. Dia yang memilih saudara dan saya. Saudaraku yang ada di rumah, saya perlu sampaikan hari ini bagi saudara. Bahwa Anda di rumah, Anda juga telah dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya. Dan kita tidak perlu takut dalam menghadapi hal ini. Sebab ada janji dari Tuhan, dia memilih kita. Dan dialah yang melindungi kita. Ya, ketika menjelang Yesus naik ke sorga, dalam pesanan terakhirnya, dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian terakhir, dia katakan, aku menyertai kamu. Ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tanda kata kamu di sini dalam tanda kutip. Yaitu bukan untuk semuanya, tapi untuk orang-orang yang dia pilih. Haleluya. Untuk orang-orang yang dia pilih itu, dia katakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Hebat saudara. Dengan demikian maka segala persoalan-persoalan kehidupan ini yang kita gumuli, yang kita jalani, kita tidak pernah sendiri lagi. Sebab dia berkata, dia menyertai kita. Bahkan dia katakan, sampai kesudahan alam. Sampai dunia ini kiamat. Dia tetap menyertai kita, memproteksi saudara dan saya. Jadi apapun persoalan yang kita hadapi, percayalah bahwa bukan Tuhan masa bodoh, bukan Tuhan tidak tahu. Dia tahu dan dia peduli, dia perhatikan saudara dan saya. Dia tahu keberadaan kita, ya. Sehingga dia sedang pantau kita. Minggu lalu saya katakan dia bertakhta di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kemudian dia pantau pengikutnya. Dia pantau orang-orang yang telah dia pilih. Dia melihat bagaimana gerak mereka, kemana mereka pergi, di mana mereka berada, dalam situasi apa yang sedang mereka alami, dalam kondisi seperti apa. Dia tahu, saudara sekalian. Saudara jangan berpikir bahwa ketika terjadinya malapetaka sekarang ini, saudara sekalian, virus corona mulai merambas kemana-mana, saudara, ya, menular kemana-mana dan menelan begitu banyak korban, ratusan ribuan korban yang dia telan. Tapi orang-orang yang diproteksi oleh Tuhan selalu saja mendapatkan perlindungan dari Tuhan, saudara. Mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena dia pilih kita, tidak langsung dia bawa kita ke sorga, tapi dia masih tempatkan kita di dunia ini. Saudara ingat doa Tuhan Yesus, salah satu butir doa Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 dia katakan, aku berdoa kepada Bapa, supaya jangan engkau ambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka di dunia ini. Bayangkan, Yesus saja dia minta kepada Bapa supaya melindungi kita. Ya. Dan ketika dia naik ke sorga, ada satu janji, dia katakan, aku pergi dan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang menyertai kamu. Bayangkan betapa istimewanya saudara dan saya. Bapa di sorga saja melindungi. Yesus menebus dengan darahnya, melindungi kita. Roh Kudus juga melindungi kita. Luar biasa. Ketritunggalan Allah menjadi pengawal kita secara lengkap. Siapa yang takut, saudara sekalian? Jangan takut, ya. Di dunia ini memang begini keadaannya. Dunia itu tidak pernah janjikan kedamaian, sejahtera untuk selamanya. Hari ini senang, besok susah. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini berkelimpahan, besok berkekurangan. Itu soal hidup di dunia ini seperti itu. Seperti gelombang di laut, kata firman Allah. Terkadang dia menghempas pantai, tapi dia surut lagi ke tengah lautan. Kemudian dia berbalik lagi dalam suatu gulungan ombak yang besar, menghempas pantai. Dia kembali lagi ke sana. Inilah kehidupan yang selalu dipermainkan oleh arus dunia ini. Tetapi Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Haleluya. Sampai kesudahan alam ini. Saya baca firman Allah, saya menjadi kuat, saudara sekalian.
Secara manusia siapa yang tidak takut mati? Semua orang takut mati memang. Pendeta, pengusaha, pejabat, orang besar, anak kecil, orang kota, orang desa, semuanya tetap ada perasaan takut terhadap kematian itu sendiri. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, jalani saja. Paulus pernah berkata begini, jikalau hidupku itu Kristus, mati adalah untung. Artinya kematian bukan lagi sesuatu momok yang menakutkan bagi orang yang dalam Kristus. Tetapi justru menjadi sebuah kebanggaan sebab ketika dia mati, dia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dalam prosesi kehidupan yang begitu berat diakhiri dan dia pergi bersama dengan Tuhan. Saudara, firman Allah katakan, dia menyertai kita. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita kembali lagi kepada ayat mas yang kita baca dalam 1 Tesalonika di atas, dia katakan begini, ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketepungkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Allah memilih kita dan menetapkan kita bukan untuk ditimpa dengan murka, tetapi supaya kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Sebab Yesus Kristus itu adalah wujud dari inkarnasi Allah menjadi manusia. Luar biasa. Dia dari inkarnasi, dari pribadi Allah yang kudus, yang suci itu menjadi manusia utuh 100%. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia bergumul sama dengan manusia. Dia pernah capek, dia pernah marah, dia pernah lapar, dia pernah menangis. Ketika bertemu dengan orang yang lagi susah. Katakanlah Lazarus ketika meninggal, saudara, ketika mati, dia juga turut iba. Dia teteskan air mata. Itu menunjukkan tentang kepribadian Allah yang sempurna. Tapi ketika menjadi manusia dalam Yesus, dia menjalani prosesi kehidupan ini yang begitu berat. Artinya bahwa dia tahu semua pergumulan saudara dan saya. Ya, ketika diberlakukannya social distancing, maka usaha, pekerjaan, cari uang mulai terseok-seok. Ekonomi mulai goncang. Ya. Situasi hubungan sosial mulai renggang, saudara. Yang biasanya kita bisa bertandan dari rumah ke rumah, ketemu teman, ketemu fans, bebas bergerak di sekolah, di kantor, di pasar, kini diawasi ketat. Dampak psikologis terhadap kita saat ini cukup berat, saudara sekalian. Tapi Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya dekat dengan Tuhan saja. Ibadah itu satu hal yang vital, yang penting. Saudara tahu ketika terjadi diundangkan atau diatur tentang bagaimana memutuskan penularan virus ini, sampai ibadah juga dibatasi, ya. Bahkan ditiadakan, ada gereja kosong melompong, tidak ada aktivitas. Jemaat kembali stay at home, pulang ke rumah dan tinggal di rumah. Saya tidak tahu apa yang mereka sedang buat di rumah sana. Apakah mereka lagi ibadah? Apakah mereka lagi melakukan suatu aktivitas yang menyenangkan Tuhan? Ataukah kesempatan besar untuk mereka tinggal di rumah lalu diam melulu? Saya berharap jemaat, saya kasih ingat, Anda disuruh tinggal di rumah bukan berdiam.
tapi terus beribadah. Gedung gereja bisa kosong, tapi ibadah tidak boleh ditiadakan. Ya, ibadah itu dibangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Terus dihidupkan, ada doa, ada pujian, ada penyembahan, terus dinaikkan. Kesempatan tiap rumah tangga mulai berdoa bersama-sama. Karena ada janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dia menyertai kita, artinya dia tahu semua. Apa yang kita buat itu dia tahu. Entah baik atau jahat. Dia yang pilih saudara dan saya. Rasul Paulus mengutip doa Yesus tentang pilihan itu. Dia memilih kita. Dia tulisnya di dalam surat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 dan ayat 14. Dia katakan begini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan bagian B. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia memilih kita melalui Yesus. Haleluya. Allah yang memilih kita melalui Yesus. Sekali lagi saya ulang-ulangi. Bahwa Allah memilih manusia. Itu hanya melalui Yesus. Di luar Yesus tidak beroleh selamat. Kenapa? Karena hanya Yesus sajalah yang mati dan beberapa saat kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Orang-orang yang di luar Yesus, entah dia nabi, entah dia rasul, entah dia pendeta, entah dia siapa saja, junjungan siapa saja, dia mati dan belum bangkit-bangkit. Dan tidak bangkit-bangkit sampai sekarang. Tetapi Yesus mati dan beberapa waktu saja dia bangkit. Ketika dia mati menjadi manusia, ya, seperti manusia yang berdosa. Tapi kemudian dia menerima kembali kealahannya yang sempurna. Dia bangkit dari antara orang mati. Bumi tidak mampu menampungnya. Tidak mampu menampungnya. Dia cepat-cepat naik ke sorga. Tetapi naiknya dia ke sorga memberikan harapan bagi kita yang dia sudah pilih ini. Supaya dia menyiapkan tempat bagi kita. Minggu lalu saya masih katakan, dia pergi menyediakan tempat. Artinya bahwa besok nanti dia datang, saudara. Atau ke malam ini dia datang. Kita pasti pergi bersama dengan dia. Halo? Amin. Jangan tegang-tegang dong di rumah. Artinya pasti bahwa nanti dia datang entah sebentar malam, entah besok. Itu waktu urusan Tuhan itu mau datang kembali. Sebab memang dia tidak percayakan kepada manusia untuk mengetahui kapan dia datang. Nah, malaikat juga tidak tahu. Pendeta juga tidak tahu. Rahasia besar. Tapi bagi saya, mau kapan, besok kayak lusa. Itu urusan Tuhan. Tapi yang pasti adalah dia menyebut kita pergi untuk bersama dengan dia. Bagi orang yang ada di dalam Yesus. Tentu yang ada di luar Yesus ya silakan cari jalan sendiri. Haleluya. Silakan cari jalan sendiri. Cari junjunganmu, cari idolamu, cari pemandumu, silakan. Tapi saya dan saudara, pemandu kita jelas. Ya, penuntun kita jelas. Sudah pasti Yesus adalah penuntun kita. Makanya sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Haleluya. Sekali turut Tuhan, tetap turut Tuhan. Jangan saudara gugup dengan karena virus corona ini macam-macam. Membungkus kiri kanan. Saudara tahu. Kalau memang Tuhan sudah targetkan saudara salah satu orang yang akan juga pergi menghadap dia dengan virus corona. Biar bersembunyi dalam tanah. Halo. Dia kejar sampai dapat.
Karena kita hidup ini diatur oleh Tuhan loh. Skenario perjalanan hidup kita ini sudah dirancang oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya bumi dan langit diciptakan. Benar loh. Sebelum langit dan bumi diciptakan, kita sudah ada dalam hati Allah. Coba kita baca ayat itu dulu. Supaya saudara pikir jangan sampai ini pendeta rekayasa lagi. Bikin enak telinga saja. Oh tidak, saya tidak suka bikin orang telinga enak. Lalu hati yang sakit, saudara. Coba saudara baca satu Efesus pasal 1 ayat 4. Ayat 4. Sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Yesus, di dalam Dia, kita dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Betapa misterinya pilihan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Rahasia besar. Mungkin katakanlah bahwa nenek moyang kita yang sudah mati mendahului kita tidak mengenal Tuhan. Generasi di atas sananya kita jauh dari Tuhan. Mereka mati dalam keadaan yang binasa. Tapi ketika saudara terlahir ke dalam dunia ini, saudara muncul. Ternyata namamu sudah di sorga. Haleluya. Jadi berarti Allah itu hebat. Ya, Dia pilih kita. Bahkan Dia siapkan semua fasilitas yang kita perlukan. Kita butuh makan, minum. Kita butuh kesehatan. Dia siapkan. Tapi Dia katakan begini. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran. Semua kebutuhan hidup komplit Dia siapkan. Amin. Termasuk kekuatan, kesehatan, baju baru, sepatu baru, makan enak. Dia siapkan itu semua. Hari ini saudara makan tidak enak kan? Hari ini. Besok pasti enak dong. Ya. Hari ini saudara makan yang kangkung-kangkung saja, lenggang kangkung. Besok bukan lenggang kangkung, siap sempurna. Haleluya. Artinya Dia janjikan ini bagi saudara dan saya, jalani saja. Saya tidak mau jemaat itu stres karena situasi corona ini saudara. Ngapain mikir corona? Tanpa corona pun juga orang mati. Cuma karena ini sudah menjadi wabah, makanya kita waspadai. Perlu ada upaya-upaya penangkalan, upaya-upaya pemutusan. Supaya kalau dapat, kita bisa lanjut umur sedikit waktu lagi untuk apa? Lanjut umur untuk apa? Lanjut umur untuk menyenangkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, untuk menyenangkan Tuhan itu poinnya. Tapi kalau lanjut umur, lalu saudara tidak menyenangkan Tuhan, tunggu tanggal main. Dia tekan tombol, selesailah sudah. Tunggu saudara sekalian, saya selalu kasih ilustrasi bahwa kehidupan manusia ini ibaratnya lampu neon, ya, yang menggantung di sini. Dan mesinnya, mesin listrik beserta dengan seluruh saklar apa semuanya itu tetek bengek dikuasai di sorga. Nah, ilustrasi sedikit. Jadi berarti kita cuma lampu saja tergantung. Bayangkan kalau saatnya Tuhan mematikan salah satu jalur. Kemarin listrik mati sampai sore sudah kelabakan kita. Ditekan salah satu jalur. Jalur ini ditetapkan. Ini jalur saya tetapkan untuk alurnya corona. Haleluya. Masuk di situ lagi. Nanti besok selesai corona dia tetapkan jalur lagi. Ini angin puting beliung. Dia tetapkan jalur lagi. Ini jalur ini akan masuk dalam jalur bencana alam. Nah memang begitu. Siapa yang atur alam ini? Yang mengatur alam adalah Tuhan. Tuhan. Yang mengatur alam, dengar baik-baik. Bukan orang pintar. Bukan orang hebat. Yang atur alam adalah Tuhan. Saya baca firman saya renungkan, saya ngeri, saya bilang Tuhan kan ini semua dalam tanganmu. Siapa yang mau mengelak dari kematian? Mari kita berupaya. Ini pemutusan penularan ini dalam 3 tahap.
3 cara yang dipakai. Yaitu hubungan sosial dibatasi. Kerumunan orang dikurangi. Kemudian diupayakan lagi disamprot, disamprot dengan apa namanya? Supaya membasmi. Jadi baik secara ilmiahnya sudah dilakukan, sosialnya juga dilakukan. Saya berharap jangan kurangi dosis iman. Iman penting. Jadi antara ibadah dan berupaya-upaya untuk memutuskan tidak boleh berhenti. Gereja terus berdoa. Jemaat Tuhan terus berdoa. Ibadah terus berjalan. Supaya badai ini berlalu. Tuhan bekerja bersama dengan kita. Jadi jangan ada yang pukul dada untung beta kok corona sen kena. Untung lu. Kalau Tuhan sudah tetapkan kau di jalur corona untuk is dead. Tidak ada yang bisa pungkiri. Ternyata orang yang mengalami atau diserang dengan virus corona ini banyak yang sembuh loh. 90% menurut Pak Jokowi presiden kita. Banyak yang sembuh. Saya dengar kesaksian juga. Saya baca di YouTube, saya ikuti. Ternyata banyak yang sembuh kok. Berarti memang Tuhan itu hebat. Kecuali kena langsung is dead. Rame-rame. Wah, itu memang betul-betul ala sadis bertindak. Tapi ternyata masih ada yang pulih, masih ada yang sembuh. Berarti memang panggilannya Tuhan terhadap dia. Untuk menghadap Tuhan tidak yang lewat jalur corona. Mungkin lewat jalur lalu lintas, siapa tahu. Ya. Tapi mari kita bersyukur sama Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Berarti kita selalu diawasi oleh Tuhan. Ya, jadi jangan takut, jalani terus bersama dengan Dia, pertahankan imanmu, terus berdoa supaya engkau terhindar dari persoalan-persoalan yang berat, kalaupun juga berat, Dia siap untuk menolong. Ya, Dia siap untuk mengangkat. Katakanlah bahwa saudara mampu hanya mengangkut sebuah barbel beratnya 100 kilo, tapi ternyata yang di hadapan saudara ada 1 ton 1000 kilo. Saudara berpikir bagaimana saya keluar dari situ. Saudara punya daya mampu angkut cuma 100 kilo. Katakanlah 900 Tuhan punya. Anda pikir cuma 100. Ya, sudah setengah mati tuh. Karena memang daya angkut saudara tuh maksimalnya itu. Saudara menggunakan tenaga saudara itu hanya 100 kilo saja. Tapi saudara berhadapan dengan 1000 kilo. Bingung. Tapi bilang sama Tuhan. Tuhan yang janjikan pertolonganmu. Tuhan bilang, sudah tenang aja. 900 saya punya. 100 lu punya. Sebab Alkitab katakan, Dia tidak mencoba manusia itu melampaui kekuatannya. Amin. Melampaui kekuatannya. Tidak akan pernah. Allah itu bukan pengis. Bukan. Ya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita terkapar karena persoalan itu. Justru Dia katakan Dia topang, Dia angkat kita. Roh Kudus ada di sini. Dan mari kita bersama Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman Allah yang menyegarkan kita semua. Jalani hidup ini terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sebab katakan, saudara dipilih oleh Tuhan. Saya persilakan pemusiknya naik. Dan kita akan masuk dalam doa. Kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Bagi saudara-saudara yang tinggal di rumah, yang ada di rumah, bersama dengan kami di sini, saudara juga berdoa. Kalau tidak bisa berdiri, duduk saja di kursi di mana Anda duduk. Dengan tundukkan kepala, sikap doa dilakukan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita angkat sebuah lagu. Lagunya Tuhan Yesus Setia. Ya, lagu itu kita nyanyikan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sambil kita angkat pujian ini. Jadikan pujian ini menjadi doa yang berirama. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku,
puji Tuhan. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Haleluya. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia setia bagi saudara. Dia menyertai saudara. Dia berikan jalan keluar bagimu. Mungkin setelah diberlakukannya social distancing, ekonomi saudara mulai seret, sementara tuntutan keluarga tetap volumenya. Engkau mulai ragu dan was-was. Kalau seandainya social distancing ini berkelanjutan, apa jadinya dengan hidup ini? Engkau mulai khawatir, engkau mulai takut sekarang. Tapi dengar baik-baik, kalau engkau dipilih oleh Tuhan, tidak perlu takut. Dia mengerti tetesan air mata. Dia mengerti pergumulanmu. Saudara-saudara yang ada di rumah, tundukkan kepalamu sekarang. Berdoa kepada Tuhan. Dia siap menolong saudara. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, dia mengerti bahasa air matamu. Mungkin engkau dalam ketakutan, engkau tidak berani keluar lagi karena ancaman-ancaman, teror-teror kata-kata yang menekan engkau. Hatimu sakit, engkau kecewa. Tapi ada Yesus yang peduli. Perhatikan engkau siang ini. Yesus setia. Haleluya. Berapa banyak yang takut sekarang ini Tuhan. Berapa banyak yang sudah khawatir masa depan mereka. Berapa banyak yang mulai kecewa. Usaha mereka mulai terseok-seok ya Tuhan. Sementara tuntutan hidup ini terus meningkat volume, kebutuhannya terus meningkat. Tolong mereka menerjang. Tuhan Yesus setia. Nyanyi terus saudara. Pujian ini jadi doa yang berirama. Tuhan janjikan bagi saudara dan saya, Dia ada di sini. Dia mengerti bahasa air matamu. Ibu-ibu sedang tundukkan kepala karena sedang kecewa berat dengan penghasilan. Bapak-bapak mulai putus asa karena ketakutan mengancam. Anak-anak nyaris putus sekolahnya. Nyaris terjadi situasi yang menegangkan, yang mengacaukan di mana-mana. Tapi Yesus yang pilih saudara. Yesus tahu engkau perlu. Tepat waktunya Dia adakan bagi kita semua. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam segala susahku,
menghiburku. Amin, haleluya. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami sudah dengar firman Allah yang meneguhkan iman kami, meneguhkan hati kami, dan menghibur kami. Bahwa kalaupun badai mengamuk dan gelombang mengejar, tapi Tuhan tetap bersama dengan kami. Engkau jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami berdoa pagi ini buat jemaat yang ada di rumah, buat mereka yang sedang resah, buat mereka yang sedang kecewa, buat mereka yang sedang takut, bahkan sampai stres dan sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, lepaskan mereka ya Tuhan. Demikian juga virus corona ini, hamba halau keluar dari Republik Indonesia ini, keluar dari negara ini, keluar dari Nusa Tenggara Timur, keluar dari Timur Tengah Selatan, pergi ke Laut Biru sana. Engkau tidak punya tempat lagi di dalam wilayah Republik Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur, wilayah Timur Tengah Selatan. Bagi yang sudah terkapar karena corona ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, buatlah mereka kuat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu ya Bapa, buat firman Allah yang meneguhkan kami. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami kepada Tuhan. Baik itu perpuluhan yang telah disiapkan di rumah, korban sukarela, ataukah niat-niat, ataukah natsar, apa saja yang dipersiapkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan membalas berlipat ganda sesuai janji-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami siap memberikan persembahan kami dan juga persembahan ekstra untuk listrik kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, kita siapkan setiap persembahan kita, setiap korban kita untuk memberikannya kepada Tuhan. Kita angkat pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Dialah gembala jiwaku.
Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita segera mengakhiri ibadat kita. Saya persilakan berdiri bersama-sama untuk kita masuk dalam doa penutup. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami sudah beribadah kepada-Mu. Engkau sudah datang menghibur dan meneguhkan hati kami. Kami sudah berkorban, kami sudah memberi, kiranya Tuhan membalas dan memberkati. Jemaat yang ada di rumah pun, segala korban yang mereka sudah kumpul, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Mereka mengembalikan milik Tuhan, Tuhan tampung semuanya. Karena apa yang mereka buat, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Makasih banyak Bapa, kami dapat mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami tematkan ibadat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan imanmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Akhirnya saudaraku sekalian, marilah kita semua pulang ke rumah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah yang Bapa. Cinta dan kasih sayangnya dalam Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat siang hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Haleluya, selamat siang. Sampai kita jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.